Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, Bapak Ibu guru hebat. Saya Ita Ratnasari SSN dari guru SMP Negeri 2 Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, akan memaparkan aksi nyata pada topik 1, menyebarkan pemahaman merdeka belajar. Tujuan topik merdeka belajar adalah 1. Pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. 2. Pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. 3. Penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Adapun beberapa modul yang sudah kita pelajari pada topik 1 adalah modul 1, mengenal dan memahami diri sebagai pendidik. Modul 2, mendidik dan mengajar. Modul 3, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul 4, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan modul yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Bapak Ibu guru hebat, kali ini saya akan memaparkan modul yang sudah kita pelajari. Modul 1, mengenal dan memahami diri sebagai pendidik. Bahwa pendidik harus mampu mengenali kekuatan dan kelemahan diri sendiri. Pendidik harus mampu mengenali karakter dan kebutuhan peserta didik. Menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Hal ini bisa dikatakan bahwa memahami dan menghayati sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar, menyelaraskan peran guru yang relevan dan konteks murid dan zaman, bertutur kata lembut, mendengarkan pendapat, memotivasi, dan senang belajar. Pada modul kedua, mendidik dan mengajar, bahwa pendidikan adalah suatu bimbingan yang diberikan oleh orang dewasa kepada orang yang belum dewasa untuk mencapai suatu tujuan, yaitu sebuah kedewasaan. Mengajar adalah bagian dari mendidik yang merupakan proses pendidikan dalam memberikan ilmu untuk kecakapan hidup secara lahir dan batin. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan sebagai suatu tuntunan, yaitu tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid. Hal ini bisa kita perjelas bahwa mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Bapak Ibu guru hebat, modul yang ketiga yaitu mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh, di mana kodrat murid memiliki 3 kodrat, yaitu kodrat keadaan, kodrat alam, dan kodrat zaman. Seperti yang dipaparkan Ki Hajar Dewantara bahwa segala perubahan yang terjadi pada murid
dihubungkan dengan kodrat keadaan, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Kodrat keadaan. Pendidikan bergerak dinamis, menyesuaikan keadaan yang terus bergerak begitu cepat. Sebagai guru, perlu mengantisipasi dan membaca arah perubahan tersebut. Kodrat alam. Setiap manusia atau setiap murid dilahirkan dengan kodrat alam yang berbeda-beda. Ada yang tinggal di perkotaan, pedesaan, pantai, ataupun gunung. Kita sebagai guru untuk memahami kodrat alam masing-masing murid dan bagaimana memberikan pengalaman-pengalaman belajar sesuai di mana murid tersebut tinggal. Kodrat zaman. Pendidik perlu menyesuaikan sesuai perkembangan zaman yang terus berkembang dan berubah. Perubahan zaman merupakan keniscayaan yang tidak bisa kita cegah. Zaman berubah, cara mendidik dan mengajar pun menyesuaikan perubahan demi murid-murid kita. Menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa dalam mendampingi murid, guru harus menerapkan asas trikon yang meliputi kontinu, konvergen, dan konsentris. Kontinu, pengembangan secara berkesinambungan dilakukan terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Konvergen, pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari bangsa lain sebagai umat kebudayaan umat manusia sedunia tanpa mengorbankan nilai atau identitas bangsa masing-masing. Konsentris bersifat terbuka tetapi tetap kritis dan selektif terhadap pengaruh kebudayaan sekitar. Bapak Ibu guru hebat, modul yang keempat yaitu mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Pada modul ini yang kita pelajari yaitu budi pekerti dan teori konvergensi dan pengaruh pendidikan. Budi pekerti merupakan perpaduan cipta, rasa, dan karsa. Budi pekerti murid dibentuk dari sekolah, keluarga, dan masyarakat. Guru ikut berperan membantu murid untuk menemukan dan menggali kecerdasan budi pekerti di dalam diri murid. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa kodrat manusia sebagai suatu kertas yang sudah terisi tulisan buram yang belum jelas maksudnya. Maka tugas pendidik adalah membantu menebalkan dan memperjelas arti dan maksud tulisan tersebut dengan tuntunan terbaik. Modul yang terakhir yaitu modul 5, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Adapun yang kita bahas yaitu mengantarkan murid selamat dan bahagia dan menciptakan lingkungan pembelajaran terbaik murid. Guru harus mampu membimbing dan memantau murid mencapai pemahaman bermakna. Pendidikan berfungsi untuk mengantarkan siswa agar siap hidup dan mampu mengisi zamannya. Pendidikan sejatinya dapat mengantarkan murid untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Pendidikan tidak hanya memberikan informasi dan pengetahuan saja, tetapi pendidik harus mampu mendorong murid untuk menemukan pemahaman bermakna
yang relevan dengan kehidupannya. Demikian Bapak Ibu guru hebat, pemaparan aksi nyata pada topik 1 Merdeka Belajar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.